Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutabi Wadila dari kelas 3C D3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan soal 8.53 di buku Genkopis. Feed yang mengandung 2% padatan organik dalam air diumpankan ke evaporator double effect dan feed masuk pada 100 derajat Fahrenheit dan akan diuapkan menjadi 25% solid. Setiap evaporator mempunyai luas area 100 feet persegi dan heat transfer coefficient U1 untuk evaporator 1 500 BTU per hour feet persegi derajat Fahrenheit. Untuk U2 700, sedangkan feed masuk pada evaporator nomor 2 dan feed masuk di evaporator nomor 1 pada tekanan 100 PSIA. Tekanan di uap evaporator nomor 2 0,98 PSIA. Asumsikan kapasitas panas semua larutan adalah air. Hitung rate feed dan rate dari L1 yang mengandung 25% solid. Kemudian diketahui dari PS 100 PSIA ini dapat diketahui untuk suhunya 327,7612 derajat Fahrenheit. Dan untuk TS2 dapat diketahui dari P2 0,98 PSIA. Nah, data ini bisa dilihat dari Appendix A29. Kemudian pertama-tama kita mencari nilai L2 dulu. Nah, F asumsikan sama dengan 1000 pound mass per hour. Lalu data yang tadi diketahui kita masukkan. Nah, asumsikan V1 plus V2 dikali 0, jadi nanti nilainya sama dengan 0. Kemudian dapat diketahui L2 sama dengan 80 pound mass per hour. Nah, kemudian kita asumsikan V1 sama dengan V2. Lalu L2 yang kita ketahui tadi kita masukkan ke persamaan ini dan didapatkan V1 sama dengan V2 sama dengan 460 pound mass per hour. Kemudian kita mencari neraca massa di efek 1. L1 sama dengan V1 plus L2. Nah, didapatkan hasil 540 pound mass per hour. Kemudian kita mencari yang di efek 2. F sama dengan L1 plus V2 atau V2 sama dengan F kali L1. Lalu kita mencari sigma delta T, yaitu TS min TS2. Ini dalam satuan derajat Fahrenheit. Kemudian kita mencari delta T 1. Nah, rumusnya sigma delta T dikali 1 per U1 per 1 per U1 plus 1 per U2. Didapatkan delta T1 sama dengan 132,3293 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk delta T2 didapatkan hasil 94,5209 derajat Fahrenheit. Hasil dari delta T1 dan delta T2 ini kita masukkan masing-masing ke T1 dan T2. Untuk T1 kita kurangkan TS1 min untuk T1 TS1 kita kurangkan dengan delta T1. Nah, didapatkan hasil 195,4319 derajat Fahrenheit. Untuk T2 yaitu T1 dikurangi delta T2 didapatkan 100,901 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk mencari HS2 besar dan HS2 kecil, kita gunakan data suhu dari TS2 sama dengan 100,911 derajat Fahrenheit. Nah, ini bisa kita lihat di tabel appendix. Kemudian jika sudah diketahui untuk HS2 yaitu saturation enthalpy pada suhu TS2 dan HS2 kecil didapatkan dari superheat pada suhu sekian. Nah, kemudian lambda S2 atau heat latennya kita kurangkan antara HS2 dikurangi HS2 kecil. Nah, didapatkan 1030,7897 BTU per pound mass. Kemudian kita melakukan interpolasi pada T1 sama dengan 194,4319 derajat Fahrenheit dan didapatkan
hasil H1 besar dan H1 kecil yaitu sekian, dan hasil ini didapatkan dari appendix A29. Kemudian kita mencari lambda S1 sama dengan 981,78 BTU per pound mass. Lalu kita mencari H2, CP, HL1 dan HL2 pada suhu 100,901 derajat Fahrenheit. Untuk H2-nya bisa dicari di appendix A29 dengan melakukan interpolasi. Kemudian untuk kapasitas panasnya 0,999 BTU per pound mass. Untuk HL1 yaitu hasil dari CP dikali T1 dikurangi 0. Nah, T1 nya tadi yaitu 195,4319. Nah, dihasilkan HL1 195,2365. Kemudian kita mencari HL2, rumusnya CP dikali T2 min 0. Nah, didapatkan hasil HL2 100,8 BTU per pound mass. Kemudian kita mencari HF. HF ini didapatkan dari CP dikali TF min 0. TF ini suhu feed masuk evaporator. Nah, kemudian didapatkan HF 99,9 BTU per pound mass. Kemudian kita mencari neraca energi efek 1. Untuk yang sudah dihitung tadi seperti HL1, lambda S2, L2, HL2, dan H1 kita masukkan. Nah, didapatkan persamaan 950,0236 L1 sama dengan 1030,7897 S 83.556,8. Untuk angka 80 di sini yaitu berasal dari L2. Kemudian kita masuk ke neraca energi efek 2. Nah, di sini rumusnya yang diketahui angkanya yaitu feed kali HF ditambah P1 ini sama dengan L1 min L2 dikali lambda S1. Kemudian L1 kali HL1 ditambah V2 kali H2. Nah, V2 ini sama dengan feed yang kita umpamakan tadi, yang kita asumsikan, dikurangi L1. Nah, kemudian kita dapatkan nilai L1 sama dengan 596,0128 BTU per hour. Dari persamaan satu ini tadi, nilai L bisa kita masukkan ke persamaannya. L tadi yang sudah dimasukkan. Kemudian kita bisa mencari nilai dari S atau kebutuhan steam yang diperlukan. Dapatkan S sama dengan 468,2521 pound mass per hour. Kemudian kita mencari V1 yaitu sama dengan L1 min L2. Untuk L1 yaitu hasil dari perhitungan neraca massa efek 2 dikurangi L2 saat perhitungan neraca massa awal tadi. Nah, didapatkan V1 sama dengan 516,0128. Kemudian kita mencari nilai Q1. Q1 sama dengan S kali lambda S1. Didapatkan nilai Q1 sama dengan 459.720,5467 BTU per hour. Kemudian untuk Q2 rumusnya V1 kali lambda S2. Untuk V1 nya yaitu 596 min 0128 kurangi 80. Nah, ini L1 nya kita dapatkan dari ini. Kemudian dikali lambda S 1030,7897. Dapatkan hasil Q2 sama dengan 531.900,6793 BTU per hour. Nah, untuk nilai Q sendiri sama dengan Q1 dikali A1 dikali delta T1. Nah, sedangkan di sini kita mencari nilai A1 karena nilai Q1, U1 dan delta T1 sudah diketahui semua. Maka hasil dari A1 yaitu 6,9481 feet persegi. Kemudian untuk A2 kita gunakan rumus yang sama seperti A1. Didapatkan hasil A2 sama dengan 8,039 feet persegi. Kemudian hasil dari A1 dan A2 ini kita jumlah lalu kita bagi 2.
didapatkan nilai AM sama dengan 7,4936 feet persegi. Untuk mencari feet aktual, kita kalikan antara feet yang kita asumsikan tadi dikali 100 per AM. Nah, didapatkan feet aktualnya yaitu 133.447,2083 pound-mass per hour. Jadi feet aktual ini adalah feet yang sebenarnya diumpankan ke evaporator. Kemudian untuk L2 sama dengan 80 pound-mass dikali 1000 per AM. Untuk 80 pound-mass ini didapatkan dari perhitungan L2 dari feet yang kita asumsikan tadi. Nah, didapatkan L2 sama dengan 10.675,7767 pound-mass per hour. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.